Gawat, Tempo dihack karena kritik Jokowi. SBY dan Gatot beri kritik menohok. Sewa influencer miliaran rupiah. Uang rakyat untuk serang rakyat. Rakyat menderita, buzzer makin sejahtera. Hari ini geger, situs media Tempo kena hack. Netizen, dulu pendukung utama Jokowi. Begitu beda, langsung diretas. Situs berita Tempo.com dari Tempo Media Group diserang. Pihak tak bertanggung jawab dengan aksi peretasan pada Jumat dini hari, 21 Agustus 2020. Pimpinan redaksi Tempo.co, Setri Yasra, membenarkan adanya aksi peretasan berkali-kali terhadap situs berita Tempo.co dari Tempo Media Group itu. Setri menganggap aksi ini salah satu upaya mengganggu kerja jurnalistik yang sedang dilakukan, aktivitas rutin yang dilakukan dan diatur oleh undang-undang atau UU Pers. Kami mengecam siapapun yang berupaya mengganggu tugas media dalam memenuhi hak publik atas informasi yang relevan dan terpercaya, kata Setri saat dihubungi di Jakarta, Jumat 21 Agustus 2020, seperti dilansir Tempo. Demokrat pun tidak tinggal diam. Rakyat menderita, buzzer makin sejahtera. Temuan soal penggunaan anggaran pemerintah untuk jasa influencer sebesar 90,45 miliar rupiah makin membuktikan ketidakcakapan pemerintah dalam melakukan komunikasi publik. Pernyataan ICW mengenai penggelontoran dana yang besar kepada influencer dan buzzer menjawab kecurigaan publik. Adanya relasi politik antara para seleb yang sering diundang ke Istana Negara dengan pihak pemerintah. Tegas Deputi Badan Pembinaan Jaringan Konstituen DPP Partai Demokrat, anak buah SBY, Taufikur Rahman, kepada kantor berita politik Ermol, Jakarta, Jumat 21 Agustus. Mantan Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta itu mengaku sulit mengerti apa yang dilakukan pemerintah ini. Pasalnya, pemerintah baik di kantor kepresidenan atau di kementerian sebenarnya sudah memiliki biro informasi dan media untuk mengampanyekan program kebijakan pemerintah. Lalu, apa gunanya keberadaan mereka jika tak dipercaya oleh presiden atau pemerintah? Tanya Taufik. Dirinya pun menegaskan kepada pemerintah bahwa saat ini Indonesia sedang dalam keadaan yang memprihatinkan. Bahkan, Indonesia sedang menuju krisis ekonomi yang begitu serius. Untuk itu, ia mengingat agar tidak membuang-buang anggaran hanya sekedar untuk menyewa jasa influencer. Remuk bangsa ini, jika setiap ada permasalahan politik dan ekonomi, jalan keluarnya adalah influencer dan buzzer. Dari ilmu politik manapun, tidak akan ketemu teorinya. Rakyat makin menderita. Influencer dan buzzernya makin sejahtera. Negara macam apa ini? Tutupnya. Oleh karena itu, marwah AHY runtuh kalau jadi Menteri Jokowi. Nama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, turut menjadi kandidat yang dinilai pantas masuk bursa calon menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo. Namun demikian, penilaian yang disampaikan Indonesian Police Watch (IPW) diyakini tak akan diindahkan oleh Partai Demokrat. Paling tidak, AHY yang pasti nggak bakal mau masuk kabinet sekalipun ditawari, ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno saat dihubungi kantor berita politik Ermol, Jumat 21 Agustus. Akademisi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah UIN Jakarta ini menjabarkan kemungkinan masuknya AHY ke kabinet sulit lantaran secara posisi AHY kini memegang tongkat kepemimpinan Partai Demokrat. Posisinya sebagai Ketua Demokrat yang berada di luar kekuasaan sudah on the right track. Ditambah safari politik yang makin gencar, makin memantapkan langkah AHY merajut kelompok pemilih yang selama ini anti pemerintah dan kecewa ke Prabowo karena masuk koalisi pemerintahan, jelasnya. Dengan pertimbangan tersebut, Adi berkesimpulan, AHY tidak akan menggantikan posisi menteri yang diwacanakan akan direshuffle oleh Presiden Jokowi. Bisa runtuh marwah AHY
kalau jadi Menteri Jokowi. Demikian Adi Prayitno. Gatot pun tidak tinggal diam. Pertas akun medsos tokoh kami. Itu perbuatan pengecut. Peretasan akun media sosial tokoh koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, kami, seperti yang dialami Din Syamsuddin, merupakan tindakan pengecut. Sabotase ruang private seperti itu mesti diusut tuntas oleh aparat penegak hukum. Setelah Din, selanjutnya Tempo.co. Sungguh mengerikan sekali buzzer ini. Sungguh ironis dan mengenaskan perbuatan pengecut dan kejahatan demikian. Saya mengutuk keras dan meminta para penegak hukum serta aparat negara untuk hadir memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, termasuk hak pribadi, tegasnya. Menurut anggota 3 DPR RI ini, anak buah SBY, hak seorang warga negara dalam mengemukakan pendapat harus dilindungi dalam sebuah negara demokrasi. Hal itu bentuk kebebasan yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Seharusnya negara dan pemerintah hadir memenuhi perintah konstitusi dan undang-undang, kata Didik. Apalagi seringkali terjadi kejadian tersebut bersamaan dengan momentum-momentum partisipasi masyarakat dalam membangun bangsa, dalam bentuk memberikan kritik dan saran kepada pemerintah. Kritik adalah hak warga negara yang tidak boleh dibungkam dan diberangus oleh siapapun, imbuhnya menegaskan. Lebih lanjut, anak buah SBY itu mengajak semua elemen masyarakat untuk melawan segala bentuk tindakan intimidasi, seperti meretas akun sosial media seorang warga negara, apalagi tokoh yang kritis terhadap pemerintah. Apalagi meretas media pers. Mari bersama-sama kita melawan perbuatan pengecut demikian dengan melakukan gerakan moral dan aksi nyata untuk mengingatkan Twitter, pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta aparat penegak hukum segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menghentikan segala bentuk kejahatan cyber, ujarnya, menyeru. Sebelumnya, aksi peretasan terjadi sekitar pukul 00.40 waktu Indonesia Barat. Di hari yang sama, saat diretas, tampilan ditutupi oleh layar hitam. Di dalamnya tertulis, "Stop hoax, jangan bohongi rakyat Indonesia. Kembalilah ke etika jurnalistik yang benar, patuhi Dewan Pers. Jangan berdasarkan orang yang bayar saja. Deface by @x digembok." Ketika diklik, maka akan beralih langsung ke akun Twitter @x digembok di Twitter. Sang pemilik akun menuliskan cuitan #kode etik jurnalistik harga mati pada pukul 00.51 waktu Indonesia Barat. Setri juga mengatakan berbagai upaya mengganggu tersebut dikategorikan sebagai upaya pembungkaman. Menurut dia, upaya ini tidak akan berdampak apa-apa terhadap Tempo. Menurut dia, Tempo akan tetap dan terus bekerja seperti biasa, menyampaikan informasi di lapangan untuk kepentingan publik dan republik, kata dia. Meski demikian, situs Tempo.co sudah bisa diambil alih kembali sejak pukul 01.30 waktu Indonesia Barat. Tampilan situs Tempo pun sudah kembali normal seperti sedia kala. Tanggapan netizen, akhir-akhir ini Tempo memang kerap mengkritik pemerintahan rezim Jokowi. Padahal Tempo dulu media pendukung utama Jokowi. Begitu berbeda sedikit, langsung diretas, ujar @panca66 di Twitter. Sampai ada tuh foto pemret Tempo main sepeda-sepedaan dan main tukang kayu bareng Jokowi. Lanjut @panca66. Bagaimana menurut pendapat Anda?